Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, di channel Sarangboyo IT. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas bagaimana cara mengatasi NUPTK yang tidak valid pada info GTK. Nah, keterangan pada info GTK yaitu data NUPTK tidak ditemukan pada arsip NUPTK. Nah, biasanya kejadian seperti ini ialah PTK yang memiliki data yang berbeda antara Dapodik dan dengan arsip NUPTK. Nah, ini gue contohkan ada satu kasus yaitu NUPTK-nya tidak ditemukan pada info GTK. Nah, sebelumnya data PTK ini baik-baik saja, semester kemarin valid dan terbit SKTP. Tapi kenapa di semester ini info GTK-nya menjadi tidak valid dengan keterangan NUPTK tidak valid dan NUPTK tidak ditemukan pada arsip NUPTK. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan jika terjadi hal yang seperti ini. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan ialah kita cek dulu data NUPTK yang berada di Dapodik. Kita cek dulu, kita buka dulu Dapodiknya, kita cek, kita buka data PTK ini. Nah, jika di situ tidak ada NUPTK-nya, sudah jelas pasti di Perpal PTK data itu tidak ada. Kenapa bisa tidak ada? Nah, karena mungkin pada saat penarikan data NUPTK, data yang dicocokkan antara Dapodik ke arsipan NUPTK dan kemudian dicocokkan itu datanya tidak cocok. Apa saja yang menyebabkan data itu tidak cocok? Dan apa saja contohnya data yang tidak cocok? Misalnya di Dapodik namanya Nuraidah, sedangkan di data kearsipan NUPTK namanya Nuraidah ama PD. Nah, itu bisa jadi kendala dalam hal ini. Nah, jika seperti ini kita buka dulu Perpal PTK-nya. Kita buka Perpal PTK-nya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru semua. Jadi kasus yang ini sudah saya benerin, sudah saya perbaikin ya. Tinggal lagi menunggu update info GTK-nya. Nah, ini masih bulan Februari. Oke. Jadi kemarin hal yang saya lakukan adalah yang pertama saya cek dulu data di Dapodik. Nah, NUPTK-nya memang sudah tidak ada. Kemudian saya buka Perpal PTK. NUPTK-nya juga tidak ada. Nah, kemudian saya cek di kearsipan. Saya cek di kearsipan, yaitu kita ketik saja biasa di Google cek NUPTK. Misalnya kita buka saja kayak gini, cek NUPTK. Nah, seperti ini kita masukkan NUPTK-nya, maka akan muncul data yang kita cari. Nah, kemarin saya cari, nah kasusnya seperti ini. Sudah saya ketik NUPTK-nya, kemudian nama muncul ya. Namanya seperti ini, tanggal lahirnya sama, tempat lahirnya sama, nicknya sama. Tapi yang jadi kendala adalah nama. Jadi nama yang ada di Dapodik yaitu seperti ini aja, tidak ada gelarnya, Nuraidah misalnya seperti ini ya. Nah, namanya seperti ini, Nuraidah. Sedangkan di data kearsipan menggunakan data Nuraidah sama PD. Nah, ini sebenarnya ini yang jadi kendala. Ini yang jadi kendala. Kemudian statusnya itu memang NUPTK, tapi ini terdata. Ini statusnya NUPTK terdata di Kemdikbud. Dan seharusnya NUPTK itu harus terdata di Dapodik. Biar dia data itu memanggil antara info GTK, NUPTK dan data-data yang lainnya itu saling
memanggil ya, data itu terpanggil, jadinya bisa match, data itu bisa cocok. Kemudian kemarin yang saya lakukan adalah dikarenakan di Perpal PTK ini NUPTK-nya tidak ada, jadi yang saya lakukan kemarin adalah menginput secara manual NUPTK yang ada di Dapodik. Nah, jadi Dapodik kita buka, kemudian kita masuk ke PTK tersebut, kemudian kita cari kotak kolom di rincian PTK itu NUPTK. Nah, di situ biasanya untuk NUPTK yang kosong ataupun tidak terisi dengan NUPTK, maka kolomnya itu tidak terkunci. Jadi Bapak Ibu bisa secara manual memasukkan NUPTK tersebut. Nah, kemarin setelah saya memasukkan NUPTK itu, kemudian saya sinkron. Kemudian saya sinkron, maka saya harus menunggu beberapa hari untuk Perpal PTK-nya terupdate. Nah, jadi setelah terupdate, sudah masuk NUPTK-nya di Perpal PTK, kemudian saya cek di kearsipan, data itu masih seperti ini, masih namanya masih pakai gelar, kemudian statusnya masih terdata di Kemdikbud, seharusnya kan terdata di Dapodik. Nah, jadi setelah NUPTK-nya masuk ke Perpal PTK, yang saya lakukan tuh adalah saya memperbaiki kearsipan. Jadi saya pinginnya itu nama yang ada di kearsipan ini itu tidak ada gelarnya seperti ini, tidak ada AMA PD-nya, biar sama datanya seperti ijazah, Dapodik, jadi semua datanya itu sama. Jadi untuk yang saya lakukan adalah, pertama saya membuka nah ini menu pengajuan perbaikan arsip. Nah, saya klik ini. Nah, kemudian saya cari PTK-nya, mana PTK yang akan saya perbaiki kearsipannya. Jadi karena kemarin saya sudah memasukkan NUPTK secara manual di Dapodik, kemudian saya sinkron, maka beberapa hari kemudian masuklah NUPTK ibu tersebut, tapi datanya masih seperti ini, masih ada gelarnya, kemudian belum terdata di Dapodik. Jadi saya langsung perbaiki data arsip. Nah, jadi ini kita geser ke kanan, ada tombol ajukan perbaikan arsip, kita klik saja. Nah, ini tidak saya lakukan lagi karena kemarin saya sudah melakukannya. Jadi untuk tutorial cara memperbaikan arsip, nanti saya taruh linknya di deskripsi pada video ini. Oke, jadi setelah saya melakukan perbaikan arsip, kemudian saya cek status. Nah, kemarin itu statusnya masih dalam antrian. Jadi antrian ini yang mengapprove ataupun yang menyetujui adalah operator pusat ataupun admin pusat. Nah ini tidak menunggu lama. Malam saya perbaikan arsip, paginya sudah disetujui. Nah, ini belum lama ya, tanggal 14 April itu saya mengajukan, dan kemudian besoknya langsung disetujui oleh admin pusat. Nah, setelah ini disetujui, kemudian saya cek status di kearsipan NUPTK. Nah, datanya sudah seperti ini. Nah, ini ketika saya cek di status NUPTK di kearsipan ini di gtk.data.kemdikbud.go.id, maka datanya seperti ini. Sudah tidak ada gelarnya, datanya sudah sesuai ijazah, sudah sesuai Dapodik. Nah, maka datanya sudah sesuai. Kemudian statusnya adalah NUPTK aktif.
dan terdata di Dapodik. Nah, ini sebenarnya sudah selesai perbaikan datanya. Tinggal lagi kita ataupun saya menunggu info GTK ini update terbaru. Nah, maka semoga setelah update data terbaru di info GTK, maka NOPTK-nya bisa masuk ke info GTK. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan saya tadi bisa dipahami, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.